Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari kelas 6A PGSD Universitas Pakuan Bogor dengan nomor NPM 0371180012. Di sini saya ingin membuat simulasi pembelajaran untuk memenuhi nilai mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Rati Purnamasari, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Apakah baik? Alhamdulillah. Kalau baik ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah pada sarapan pagi ini? Wah, hebat sekali. Alhamdulillah ya. Jangan lupa untuk sarapan agar kita menuntut ilmunya lebih semangat lagi. Jadi di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah siswa di kelas 3 ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau sudah hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai untuk berdoanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Dalam kondisi saat ini, jangan lupa pesan ibu ya anak-anak, bahwa kita harus mentaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Ada yang tahu 3M itu apa? Iya, yang pertama kita harus memakai masker jika akan pergi ke tempat ramai atau keluar dari rumah. Atau ketika kondisi tubuh kita sedang tidak sehat. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, kita menjaga jarak aman dengan orang lain dan tentunya hindari kerumunan. Insya Allah, dengan mentaati protokol kesehatan, kita akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Baik, nah ada yang tahu saat ini kita akan mempelajari apa sih? Nah, kita hari ini akan mempelajari bahasa Indonesia untuk tema ke-1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat, lalu dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, lalu dapat mengidentifikasi tentang pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat, lalu siswa dapat menuliskan perkembangan pertumbuhan dalam dirinya dengan tepat. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penyumbatan dengan benar, lalu yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait perjumlahan dengan benar. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Ada yang sudah tahu apa sih itu tentang pertumbuhan atau perkembangan manusia? Belum tahu ya? Baik, Ibu akan menjelaskan di sini ya. Bahwa manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Di sini manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Lalu, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang manusia. Yang pertama, ada makanan, yang kedua, olahraga, yang ketiga, rekreasi, yang keempat, istirahat yang cukup atau tidur, yang kelima, keturunan.
Selain itu, makanan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang 4 sehat, 5 sempurna terdiri dari 1. Makanan pokok misalnya seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Lalu yang kedua ada lauk pauk, misalkan daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lalu selanjutnya ada sayur-sayuran yang ketiga. Misalnya seperti kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan juga termasuk loh. Di sini seperti jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, dan buah lainnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu susu. Nah, makanan-makanan ini mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri dari 2 jenis, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani terdiri dari lauk pauk yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Lalu jika protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan seperti tempe dan tahu yang berasal dari kacang kedelai. Nah, vitamin juga banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral juga banyak terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugas di rumah, kalian tulis ya pertanyaan yang akan Ibu bacakan saat ini. Sudah siap untuk buku dan pulpennya? Baik, yang pertama sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, manusia membutuhkan makanan yang bergizi. Salah satunya adalah karbohidrat. Berikan 2 contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Tugas ini dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang kurang jelas dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Lalu siapa sih yang bisa menyimpulkan hari ini kita tuh belajar apa ya? Baik, jadi hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Lalu kita juga belajar apa saja sih makanan yang sehat untuk mempengaruhi tumbuh kembang manusia. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang manusia selain makanan tersebut? Iya, betul sekali. Jadi manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Ciri-cirinya sama dengan makhluk lainnya. Pertumbuhannya sejak lahir bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Nah, setelah itu perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti makanan, olahraga, rekreasi, istirahat yang cukup atau tidur, dan keturunan. Lalu ada makanan-makanan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu makanan yang sehat, terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Apakah materi yang Ibu jelaskan tadi sudah cukup dipahami? Jika ada yang belum dipengerti atau ingin ditanyakan setelah jam pelajaran ini, kalian bisa untuk chat Ibu di WhatsApp grup kelas ya anak-anak. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Oh iya, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya ya.
Harus dikerjakan oleh sendiri dan sungguh-sungguh ya. Untuk pengumpulannya dikirim di WA grup ya anak-anak. Jangan lupa untuk tetap semangat, belajar dengan baik, dan tetap jaga kesehatan. Sampaikan salam ibu untuk orang tua kalian ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa dimulai ya. Selesai. Sekian simulasi pembelajaran pembuka dan penutup serta isi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.